Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya. Kali ini, kita akan membahas perkembangan terbaru seputar Piala Asia 2027 dan posisi Timnas Indonesia sebagai wakil satu-satunya ASEAN yang sudah memastikan diri lolos ke putaran final. Seperti yang kita ketahui, Piala Asia adalah turnamen paling bergengsi di benua Asia yang mempertemukan 24 tim terbaik. Turnamen 4 tahunan ini akan digelar di Arab Saudi mulai 7 Januari hingga 5 Februari tahun 2027. Dari total 24 peserta, 18 tim berasal dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara 6 tim lainnya berasal dari jalur kualifikasi Piala Asia ke 2027. Menariknya, meski persaingan di Asia Tenggara sangat ketat, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah memastikan diri tampil. Sementara negara-negara ASEAN lain masih berjuang keras di babak kualifikasi. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana posisi Indonesia, peluang negara-negara ASEAN lainnya, serta strategi Timnas Indonesia menghadapi turnamen bergengsi ini. Update terbaru menyebutkan bahwa Suriah menjadi negara ke-19 yang memastikan diri tampil di Piala Asia ke 2027. Mereka menjadi tim pertama yang lolos melalui jalur kualifikasi resmi, dan hal ini menegaskan bahwa persaingan menuju putaran final memang sangat ketat dan tak bisa diprediksi. Sistem kualifikasi Piala Asia 2027 cukup unik. Dari 24 tim yang akan bertanding, 18 tim lolos melalui putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan 6 tim lain akan lolos melalui jalur kualifikasi Piala Asia ke 2027. Dengan sistem ini, setiap negara memiliki jalur yang berbeda untuk memastikan diri lolos, sehingga persaingan semakin menarik. Yang menjadi sorotan utama tentu Timnas Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang memastikan diri tampil di Piala Asia ke 2027. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola nasional, karena ASEAN memiliki banyak negara yang memiliki ambisi besar untuk berlaga di turnamen ini. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia memperoleh tiket langsung melalui putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan negara-negara ASEAN lain masih harus berjuang melalui babak kualifikasi Piala Asia ke 2027. Ini tentu menjadi keuntungan strategis bagi Timnas Garuda karena mereka tidak perlu menghadapi babak play-off tambahan atau pertarungan ekstra. Kesuksesan ini menegaskan konsistensi perkembangan sepak bola Indonesia. Tim Garuda juga berhasil lolos ke Piala Asia untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah tampil di edisi Qatar ke 2023. Pada edisi sebelumnya, Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menembus babak 16 besar untuk pertama kalinya, meski langkah mereka terhenti setelah kalah 0-4 dari Australia. Pencapaian tersebut tetap menjadi bukti kemajuan sepak bola Indonesia di level Asia. Piala Asia 2027 menggunakan format kompetitif yang menggabungkan jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 dan babak kualifikasi regional. Dari total 24 peserta, 18 tim lolos melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan 6 tim lain akan lolos dari babak kualifikasi Piala Asia ke 2027. Timnas Indonesia masuk dalam kelompok 18 tim yang lolos langsung dari jalur kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Hal ini menjadi keuntungan strategis karena Indonesia tidak perlu menghadapi babak play-off tambahan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa performa Indonesia di level dunia memberi dampak langsung pada posisi mereka di Piala Asia. Meskipun Indonesia sudah aman, negara-negara ASEAN lain masih berpeluang untuk lolos. Beberapa di antaranya adalah Malaysia masih bertarung di grup F. Peluang mereka cukup terbuka, meski harus bersaing ketat dengan Vietnam dan Laos. Vietnam masih berpeluang memperbaiki posisi mereka di klasemen, terutama jika hasil pertandingan tersisa berpihak pada mereka. Thailand negeri gajah perang harus tetap waspada, karena poin mereka tipis dengan pesaing terdekat. Filipina masih bisa lolos, namun harus menang di laga sisa untuk memastikan tiket ke putaran final.
Singapura sama seperti Filipina, mereka harus memaksimalkan sisa pertandingan agar peluang lolos tetap terbuka. Beberapa negara ASEAN lain sudah dipastikan gugur dari perebutan tiket Piala Asia 2027, yaitu Timor Leste, Brunei, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kondisi ini menegaskan bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang dipastikan hadir di Arab Saudi 2027, membawa tanggung jawab besar sebagai simbol sepak bola Asia Tenggara. Peluang negara ASEAN lain untuk lolos masih terbuka, namun persaingannya sangat ketat. Di grup F, Malaysia dan Vietnam hanya terpaut 3 poin, sehingga hasil satu pertandingan bisa menentukan siapa yang lolos atau gugur. Filipina, Thailand, dan Singapura juga belum sepenuhnya aman, karena poin mereka bisa bergeser jika hasil pertandingan tersisa tidak berpihak pada mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan menuju Piala Asia 2027 akan semakin menegangkan dan setiap pertandingan memiliki arti strategis yang besar bagi nasib negara-negara ASEAN. Menjadi satu-satunya wakil ASEAN tentu membawa tanggung jawab besar bagi timnas Indonesia. Sejak lolos, PSSI dan tim pelatih telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi turnamen ini. Beberapa fokus utama mereka antara lain, penguatan tim memastikan kondisi fisik dan mental pemain prima, serta melakukan seleksi yang ketat untuk mengisi posisi kunci di skuad. Pengembangan taktik menyusun strategi efektif untuk menghadapi tim-tim kuat Asia, termasuk adaptasi dengan gaya permainan lawan seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan tim Asia lainnya. Uji coba internasional menggelar laga persahabatan untuk menguji kekompakan tim, mengasah kemampuan individu pemain, dan meningkatkan kepercayaan diri. Mental juara mengembangkan mental bertanding yang kuat, karena Piala Asia bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal psikologi menghadapi tekanan di level internasional. Dengan strategi ini, timnas Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan potensi pemain dan mempertahankan reputasi sebagai wakil satu-satunya ASEAN di turnamen. Manfaat dan dampak kualifikasi terhadap timnas Indonesia. Lolosnya Indonesia ke Piala Asia 2027 melalui jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya membawa keuntungan teknis, tetapi juga berdampak positif secara finansial, moral, dan citra sepak bola nasional. Beberapa dampak positif tersebut antara lain, peningkatan citra internasional Indonesia mendapatkan pengakuan lebih luas di level Asia sebagai tim yang konsisten lolos ke turnamen besar. Motivasi bagi pemain muda kesuksesan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berlatih keras dan menatap karir profesional di level internasional. Dukungan sponsorship prestasi ini menarik perhatian sponsor dan investor yang pada gilirannya meningkatkan finansial tim nasional. Pengembangan infrastruktur kesuksesan timnas memberikan alasan kuat bagi pemerintah dan federasi untuk mengembangkan fasilitas sepak bola, akademi, dan program pembinaan usia muda. Meski sudah lolos, timnas Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar. Menghadapi tim-tim raksasa Asia, timnas Indonesia akan bertemu dengan tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, dan lainnya. Tekanan mental menjadi wakil ASEAN memberikan tekanan besar untuk mempertahankan reputasi dan tidak mengecewakan publik. Adaptasi dengan cuaca dan lapangan turnamen digelar di Arab Saudi, sehingga adaptasi dengan cuaca panas dan kondisi lapangan menjadi kunci. Kesiapan fisik dengan jadwal padat dan pertandingan intens, kondisi fisik pemain harus optimal agar mampu bersaing di level tertinggi. Sobat Cek Fakta, dari update ini terlihat jelas bahwa timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah memastikan diri tampil di Piala Asia ke-2027. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi, kerja keras, dan perkembangan positif sepak bola Indonesia. Meski begitu, persaingan tetap terbuka bagi negara-negara ASEAN lainnya, dan posisi Indonesia membawa tanggung jawab besar sebagai wakil kawasan. Persiapan matang, strategi yang tepat, serta kekompakan tim akan menjadi kunci agar Garuda mampu menorehkan prestasi di Arab Saudi ke-2027. Piala Asia 2027 akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sepak bola ASEAN di panggung Asia dan menulis sejarah baru.
Itulah update lengkap mengenai peserta Piala Asia 2027 dan posisi timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN. Sobat Cek Fakta, sepak bola di level Asia bukan hanya soal skill di lapangan, tapi juga soal strategi, persiapan, dan mental menghadapi kompetisi ketat. Jika kalian ingin selalu update dengan fakta-fakta sepak bola yang akurat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tetap bersama kami di Cek Fakta, karena di sini fakta yang bicara, bukan opini semata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten sepak bola berikutnya.